Oke guys, jadi kita buka buku petunjuk servis di Jupiter Set1. Ini kode 2SU ya ini. Nah, kode 2SU. Jadi kita buka halaman bagian 3 halaman 20 lah. Jadi sini sudah ada petunjuk cara memeriksa ketinggian oli mesin. Nah, ini dia. Pertama, letakkan kendaraan pada tempat yang datar. Jadi nanti kita simpan motornya harus di tempat yang datar, jangan di tempat yang miring, karena tempat yang miring bisa mengakibatkan pengukuran oli kurang akurat. Ada saran, pastikan kendaraan dalam kondisi posisi tegak lurus. Jadi tegak lurus itu di standar 2 ya. Kemudian yang kedua, hidupkan mesin, panaskan beberapa menit dan kemudian matikan. Jadi tadi itu motor tuh sudah saya pakai sebelum pengetesan, jadi mesin sudah panas. Kemudian lepas tutup pengisian oli. Yang keempat, ketinggian oli mesin. Ketinggian oli mesin harus berada di antara minimum A yang itu yang di bawah ini garis. Kemudian dan tanda batas maksimum B. Jadi maksimum B itu yang garis keduanya ini. Di bawah batas minimum tambahkan oli dan yang disarankan hingga mencapai ketinggian yang benar. Jadi ketinggian yang benar itu adalah B. Untuk Jupiter Set1 sendiri dia memakai tipe oli Yamalup dengan SAE 20W40. Tingkatan oli mesin yang disarankan tipe API Service SG atau lebih tinggi, JASO standar MA. Oke, ini kita sudah standar 2 di tempat yang rata sekali. Kemudian kita ukur ulang apakah memang betul itu berpengaruh di tempat standar 2 juga atau gimana. Dan dari sini nanti kita akan menemukan hasilnya gimana, apakah dia memang kekurangan oli atau gimana. Ini tutup oli pakai tipe 5D9 ya. Ini 5D9 itu biasanya ada di Vega ZR. Jadi kita nanti fokus ke sini ya, apakah nanti dia kekurangan oli atau gimana. Kita cek lagi untuk colok. Ya lumayan lah, ini udah setengah. Berarti oli kemarin tuh kurang pas masuk ke mesin ini. Nggak tahu kapasitas mesin ini bertambah atau gimana, karena kemarin kan waktu kita masukkan oli baru juga dia posisinya masih setengah begini, seperti inilah dibilang. Jadi ya kita akan menyesuaikan, kita menambah lagi. Nggak tahu kita menambah mungkin 200 mili atau gimana, kita ukur saja. Oke guys, kita akan membuka oli yang baru kita beli tadi nih. Cara bukanya tuh dari sini nih, ada kata pull. Pull itu biasanya ya tarik, tapi nggak bisa nih. Nah ini harus kita tarik dari sini. Tuh kelihatan originalnya. Jadi ini teman-teman nggak bisa putar ini, walaupun teman-teman putar sampai jarinya patah ini nggak bakal kebuka ini. Kemudian kita ambil gelas ukurnya.
Ini gelas ukurnya kita bersihkan dulu dari kotoran dan noda dan dosa. Oke. Harus bersih-bersih guys. Oke, sudah bersih. Saya membeli gelas ukur ini seharga 20.000 guys. Buat yang mau pesan bisa pesan, buat yang mau beli sendiri banyak di toko-toko plastik. Oke, kita buka lagi yang ini. Cara bukanya tuh gampang begini saja. Oke, kita isi ini sampai 200 ml. Kita tes dulu sampai 100 ml. Di sini 100. Kalau misal nanti belum cukup, kita tambah lagi 100. Ini sudah 100. Ini sudah 100 ya. Kita tes dulu apakah 100 ini masuk. Nanti kalau misal nggak cukup, kita tambah lagi 100. Berarti dia memang setiap setiap ganti oli itu butuh 900 ml. Oke guys, sekarang kita persiapan untuk masukkan ke dalam mesin, dan kita nanti cek apakah 100 ml ini cukup atau tidak. Kita lap dulu lubang di sini. Oke, seselang kalau ada ini. Padahal ini motor saya sudah pakai jalan sebanyak 200 kilo sih. Aduh, kasihan juga mesinnya kalau misal dia kekurangan oli begini. Ini udah ya. Oh, sudah start ya. Masih anu sih kalau dilihat, masih kurang, tinggal dikit lagi nih. Coba teman-teman lihat, kurang jelas ya kamera saya. Ini masih di sini, kalau dibilang masih sedikit lagi. Nah, karena olinya tuh masih sudah hampir menyentuh si garis ini. Untuk memastikan kita ukur lagi. Tunggu, kita cek lagi. Coba teman-teman perhatikan yang ini. Kurang jelas ya dari sini. Nah, ini ya hampir mengenai garis di atas sininya. Nah, sama ini ya. Coba teman-teman perhatikan, dia sampai di sini aja nih, sedikit lagi. Kayaknya kita harus menambah 100 ml lagi kan.
Oke, kita tambah 100 ml lagi sampai di sini. Jadi kalau saya total ini kan sebelumnya kan kita isi ini 800 ml, ini kan total 800 ml. Jadi kalau tambah 200 ml berarti 8 9 10, berarti 1 liter dong totalnya. Berarti ini 1 liter kalau dihitung kan. Oke, kita ukur lagi. Ini malah di atasnya si garis, berarti ini kurang lebih 950, karena ini ada lebihnya sedikit ini, tapi kalau di sampingnya enggak. Nah, kita buktikan lagi ya. Ini ada lebih, di sampingnya enggak pas. Oke, kita anggap ini pas ya. Oke, kita tutup lagi. Nah, jadi nanti kita pelajari apakah memang si mesin ini pakai 950 mili, karena ini sudah total, kalau saya hitung-hitung ya, ini total di dalam itu sudah 1 liter oli. Saya kurang tahu kenapa bisa mesin ini sampai pakai 1 liter. Apakah mungkin dari dealernya belum pasang si saringan oli ini, sehingga oli yang di dalam saringan itu lepas, enggak tersimpan di sini, atau gimana? Atau yang kemudian yang kedua, dari tutup olinya ini kan punya Vega Force, Vega ZR, tapi kayaknya sama 800 juga ini. Oke, nanti kita pelajari berikutnya. Biasanya kalau tanda-tanda mesin kelebihan oli itu kita bisa cek di sini. Ada sini selang bernapas mesin, dia akan naik oli ke atas sini. Kita juga akan cek di sini di bagian pembuangan sini. Biasanya kalau kelebihan oli itu di sini akan ada banyak oli yang putih-putih juga. Dan di sini banyak oli. Itu ciri-ciri kalau kelebihan oli ya. Guys, nanti kita review lagi video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Nah, di sini dikasih pemberitahuan atau pemeringatan, oli mesin juga melumasi kopling. Jadi tipe oli atau zat adiktif yang salah dapat mengakibatkan kopling mengalami slip. Jadi kalau teman-teman biasa kalau menggunakan oli di luar Yamalup, biasa kalau misal teman-teman merasakan slip atau kayak macam tenaga tertahan ketika putaran awal, nah itu biasa slip. Jadi slip kopling itu maksudnya ketika teman-teman misal dari gigi 1, gigi 2, kemudian teman-teman mau pindah ke gigi 3, itu rasanya kayak macam slip, itu tenaga itu kayak tertahan, baru nanti beberapa detik baru giginya itu baru terasa, maksudnya tenaganya baru terasa. Nah itu slip guys, jadi itu biasa slip pengaruh dari oli yang kurang cocok dengan mesin.
Kemudian oleh karena itu jangan menambahkan zat aditif kimia apapun atau menggunakan oli mesin bertingkatan CD atau lebih. Ini bertingkatan CD itu mungkin nanti kita search lah apa. Dan jangan menggunakan oli berlabel energy conserving 2. Jadi kalau teman-teman lagi pakai oli aftermarket, maksudnya oli yang di luar yang melupi itu, teman-teman harus lihat juga apakah oli tersebut ada label energy conserving. Jadi kalau misalnya ada label yang ini jangan dipakai, itu berbahaya katanya, nggak bagus. Kemudian jangan biarkan benda asing masuk ke crankcase. Jadi benda asing itu semacam tisu, puntung rokok, pasir. Karena biasanya kalau ada orang yang nggak suka sama kita, biasanya kayak macam di sekolah, di kampus, dia itu macam mau jahati kita. Biasanya mereka itu buka tutup oli kita terus dimasukkan pasir atau puntung rokok. Nah itu kan sebenarnya nggak bagus sekali guys. Jadi ya jauh-jauh lah dari perbuatan seperti itu. Kemudian di sini ada saran, sebelum memeriksa ketinggian oli mesin, tunggu beberapa menit agar oli turun. Nah maksudnya ini kan tadi disuruh panasin dulu. Jadi sebelum dibuka ketinggian dan olinya, maksudnya tutup olinya dan diperiksa ketinggiannya, itu teman-teman mesti tunggu beberapa menit sampai olinya turun dari atas. Karena biasanya kalau kita panasin mesin kan itu oli itu berhamburan di dalam, makanya kena di dinding, makanya kita harus tunggu sampai si oli tadi itu bisa turun dari dinding tersebut dan mengendap ke bawah. Nah itu yang akan kita ukur semuanya. Kemudian yang kelima, ini kan dari 4 ke 5, hidupkan mesin dan panaskan beberapa menit, kemudian matikan air. Ini kan tadi sudah. Kemudian periksa kembali ketinggian oli mesin. Ini saya bingung, ini disuruh panaskan, kemudian ini disuruh tunggu, kemudian disuruh hidupkan mesin lagi, terus panaskan beberapa menit. Saya maksudnya ini yang nulis apa sih, maksudnya kalau memang satu kali aja lah, ini seharusnya saran itu di bawah sini. Jadi kalau misal disuruh hidupkan mesin kan kita nunggu, nah kalau setelah turun semua, nah baru kita ukur. Ini ya, ini seharusnya ini saran di bawah sini lah, biar orang nggak bingung kan. Jadi yang betul itu panaskan motor, kemudian tunggu mesinnya dingin dan olinya semua turun, dan kita ukur, baru kita melakukan pengukuran. Nah, ini periksa kembali ketinggian oli mesin. Ini dia. Nah ini dia tipe-tipe oli yang disarankan. Ada saya 20W, 50. Ini kalau 50 itu untuk suhu di atas 40 sampai 50 derajat lah. Ini biasa kalau macam di luar negeri, kalau misal minus 10, minus 20. Ini kan makin kesini makin dingin. Ini makin kesini makin panas. Ini biasa kalau wilayah-wilayah panas itu kayak tropis Indonesia 50. Kalau ini kan kayak India dingin, itu India, Amerika. Jadi mereka itu rata-rata pakai oli itu yang encer itu guys. Jadi makin kesini makin encer, makin kesini makin kental. Oke guys, tadi cuma sampai di mengukur ketinggalan oli. Ini mengganti oli mesin sih. Pokoknya buku ini lengkap lah semua. Tebal.